aja bos. Nisa! Nisa! Nisa bangun Nisa! Alia! Alia, Devan! Tadara! Nisa bangun! Kita hampir aja berhasil, bos. Nyaris berhasil? Maksudnya apa nyaris berhasil? Kalian gagal? Ya gimana, bos ya? Semua rencana kita jadi berantakan, bos. Karena tadi tiba-tiba ada rombongan muncul. Mereka membebasin itu bocah. Hah? Gue udah habis banyak uang. Gagal lagi, gagal lagi. Apanya yang gagal lagi, sayang? Kamu diculik dan jatuh ke jurang. Siapa yang culik kamu? Aku nggak tahu, Opa. Oke, sekarang kamu dirawat di kamar berapa? Ruang 209. Dirawat di kamar biasa ya? Pasti nggak nyaman kan kamu di situ? Papa Baldi kenapa kayak sayang banget gitu ya sama Nisa? Kayak sama cucu sendiri kelihatannya. Atau jangan-jangan benar, Nisa teh memang anaknya Kamiko. Kamu ikutin terus mobil suami saya, Miko ya? Saya udah kempesin salah satu bannya, jadi harusnya nggak jauh dari rumah dia bakal cari tambal ban. Nanti pas Miko turun, baru kamu jambret HP-nya. Ngerti kamu? Oh ya, ingat satu lagi. Jangan sampai gagal. Paham? Balikin handphone gue, balikin! Pergi lo, sini! Balikin handphone gue! Astagfirullahaladzim, Devan. Itu Kamiko! Kamiko kok berantem di tengah jalan gitu? Kita harus tolongin! Kamu mau kemana? Aku harus bantu Kamiko! Alia, kalau kamu bantuin dia bisa jadi kamu yang celaka. Kita harus tolongin dia, Devan. Kasihan Kamiko. Gimana pun juga Kamiko itu adalah kakak kamu. Ayo. Alia, tapi Gak bisa kayak gitu, Devan. Masa iya kita diem aja? Gak bisa, kita harus tolongin. Alia! Alia! Kamiko! Kalau jumlah dia. Gue kalah jumlah ini. Tolong bantu! HP aku dijamret sama dia, cepet ambil HP aku, tolongin! Kejar, Van, tolongin! Oke kak, ayo kita kejar. Cepet! Ayo, kita bantuin Kamiko. Kejar pakai mobil. Cepet, Alia, Deva, cepet! Ayo, Devan. Deva, cepet, tolongin! Alia, kamu kok ngebut begini lagi sih? Kan aku udah pernah minta sama kamu jangan pernah ngebut lagi. Devan, kita itu lagi ngejar jambret. Jadi kita harus cepet, harus ngebut. Kita harus bisa tangkap jambret itu karena dia bawa HP-nya Kamiko. Siapa tahu ada informasi penting. Informasi sepenting apa sih sampai kamu harus ngebut begini? Hah? Penting banget pokoknya, Devan. Tadara bilang ada kemungkinan kalau Kamiko itu dalang dari penculikan Nisa.
Kenapa Dara bisa mikir begitu? Ya Teing, pokoknya Teh Dara tuh cerita sama aku, dia tuh berantem sama Kamiko. Jadi Teh Dara takut Kamiko marah, terus dia dendam, dan dia mau nyelakain orang-orang yang Teh Dara sayang. Termasuk Nisa. Jadi kita harus ambil buktinya dari HP Kamiko. Awas Alia! Woi! Kau bawa mobil yang bener dong! Untung kamu gak nabrak tukang somai itu. Makanya kamu tuh jangan ngomong terus, aku jadi nggak fokus nyetirnya, Devan. Devan, kalau bener kan pasti di HP-nya Kamiko nyimpen petunjuk soal penculikan Nisa. Makanya kita harus ambil HP-nya. Oh gitu? Ya Allah, Alia! kagetin aja itu orang nyebrang. Hati-hati dong Alia! Kamu lihat jalan gak sih? Ih, Devan, aku juga hati-hati. Mana aku tahu kalau ada orang mau nyebrang, aku juga kaget. Tuh kan, kamu sih ngajak aku ngomong terus. Hampir nggak kelihatan tahu motor jambretnya. Gimana dong kalau kita kehilangan jejak, ah? Ajar. Kayak gue dijamret lagi. Mudah-mudahan Devan dan Ali berhasil nangkep jambret itu. Nggak enak juga lama-lama numpang di rumah si Badar. Tumben dikunci. Nisa, buka pintunya tuh Nisa. Ini bapak pulang Nisa. Nisa. Kumaha sih Nisa? Apa Nisa masih di sekolah ya? Lagian tumben-tumbennya siang-siang begini pintu dikunci. Kan ada si Mina. Apa Mina lagi pergi juga ya? Mina, buka pintunya Mina. Kunci cadangan. Biasanya di sini. Tak aya. Aduh. Mina, buka pintunya Mina. Iya teh. Perut nggak bisa diajak kompromi. Ayo dong Nisa, angkat teleponnya. Mahal lagi yang pakai dikunci segala nih. Perut lapar, mau makan, mau tidur. Pintu pakai dikunci segala. Apa ke sekolahnya Nisa aja ya? Minta kunci. Ya wae si Nisa. Pelan-pelan aja. Alia. Ini kan jalan raya, bukan sirkuit. Kamu ngerti gak sih? Udah deh, Devan. Kamu diam aja, udah dah. Berdoa, bantu doa aja. Insya Allah aku hati-hati nih. Kamu yang susah dikasih tahu. Kamu nyetirnya tuh ugal-ugalan, ngerti gak sih? Kamu bukan cuma bahayain kita, kamu juga membahayakan pengguna jalan lain.
aja. Aduh, Devan, ini aku udah hati-hati kok. Kamu tuh jangan ngomong terus. Gimana aku mau tenang kalau kamu menyetirnya seperti ini? Hah? Pakai akal sehat dong, nyetirnya hati-hati. Kalau kamu nyetir seperti ini terus, kita semua bisa masuk rumah sakit, ngerti nggak sih? Siap, mereka masih ngikutin. Alia, berhenti dong, ini lampu merah, Alia, berhenti! Duh, lampu merah lagi. Lo nggak bakalan bisa ngejar gue. Padahal sedikit lagi kita bisa ngejar jambretnya. Kalau kayak gini kan kita bisa kehilangan jejak. Udahlah, Alia. Penjamretnya udah jauh. Udah lepasin aja, nggak apa-apa. Udah tenang ya, Alia. Ini lampu merah. Kamu jangan macam-macam. Kamu jangan nyetir ugal-ugalan. Bisa, Devan, kita pasti bisa. Tuh kan di lampu hijau, pegangan. Alia! Aduh, aku nggak bisa. Alia, pelan-pelan, Alia. Udah, Devan, pokoknya aku tuh nggak mau nyerah sampai jambretnya ketangkap. Udah, hati-hati dong. Aduh, lihat jalan, Alia, lihat jalan. Apaan sih? Dia tadi ngomong hati-hati terus, ini udah hati-hati. Udah deh, diem, Devan. Ngomong terus. Capek tuh nggak denger, nih sakit kuping aku. Udah, Alia, jangan ngebut-ngebut, Alia. Saya udah di lokasi. Saya tunggu sekarang. Cepetan. Gimana? Berhasil? Saya mana pernah gagal sih? HP mana? Tunggu dulu. Mana uangnya? Ada uang, ada barang. Makasih, Bu. Ya udah, sekarang HP-nya mana? Sabar dong. Kamu yakin dia belok ke sini? Iya, aku yakin tadi dia belok ke sini. Mana ya? Itu kan Kak Tania. Kok dia bisa sama penjabret itu? Iya, Devan. Itu yang dikasih HP-nya ke Miko kan? Kita turun. Waduh, orang tadi. Tugas saya selesai. Kak Tania? Kak, tuh. Jadi, kakak yang nyuruh orang buat curi HP-nya kami kok. Iya, aku yang suruh. Alasannya apa, Kak? Sebenarnya hubungan aku sama Miko tuh udah mulai membaik. Cuman nggak tahu kenapa feeling aku tuh ngerasa kalau Miko tuh masih menyembunyikan sesuatu. Aku masih curiga kalau Miko masih selingkuh. Aku udah coba berbagai cara untuk cek HP-nya tapi selalu gagal. Makanya aku pakai cara ini untuk membuktikan kebenaran Alia, Devan.
Aku minta tolong, Bang. Jangan kasih tahu Miko. Seenggaknya biarin aku cek HP-nya dulu dan aku pasti bakal balikin HP-nya ke Miko. Iya Kak, tapi jangan sampai Kak Tania punya masalah baru ya. Iya Kak, kakak harus hati-hati. Pak, permisi. Ini sekolahnya kok udah sepi? Udah pada pulang? Sudah pada pulang semua. Nuhun ya. Mari Pak. Elah, udah pada bubar. Tapi Nisa kemana nya? Di rumah tadi entah ya. Di sekolah udah pulang. Aduh. Apes banget sih hari ini. Kalau balik ke rumah dikunci. Kumahannya balik ke rumah si Badar. Pasti dia suruh bayar utang. Kumaha tuh. Telepon si Alia aja tuh. Daripada lontang-lantung di sini. Aduh, semoga aja di HP-nya Kamiko gak ada chat perselingkuhan sama Tedara. Atau mungkin ini semua udah saatnya kebongkar. Gimana Kak? Sejauh ini sih masih belum ada yang mencurigakan. Chatnya masih seputaran dengan pekerjaan sama sekretarisnya dan rekan-rekan bisnisnya dia. Coba kakak cek riwayat panggilannya. Iya Kak, bener Kak. Kalau memang ada hal-hal yang mencurigakan, dia nggak mungkin chat. Dia pasti akan langsung telepon. Oke. Tuh, sama sekali nggak ada yang mencurigakan. Emang ada telepon dari nomor yang nggak dikenal. Cuman ini pasti masih bersangkutan dengan proyeknya dia. Kok aneh ya? Apanya yang aneh? Ya pertama, HP-nya nggak kekunci. Dan kedua, nggak ada hal-hal yang mencurigakan. Itu Devan, itu yang bikin aku curiga. Biasanya Miko selalu kunci HP, tapi ini nggak dikunci sama sekali. Udah gitu nggak ada apa-apa lagi di HP-nya. Gak cuman kata Nia, aku gak kecewa. Ternyata di HP Kamiko nggak ada petunjuk soal penculikannya Nisa. Sia-sia udah semuanya. Mau gimana coba aku cari buktinya kalau kayak gini? Kak, gak ada yang sia-sia. Kebenaran itu gak akan bisa kesimpan lama-lama. Layaknya bangkai, pasti akan kecium baunya. Bener Kak. Kalau Kamiko memang menyimpan sebuah rahasia, cepat atau lambat pasti akan kebongkar. Makasih ya Al ya, Devan. Kalian udah support aku. Aku berharap semoga ini jadi rahasia kita bertiga aja. Iya Kak. Aku pulang dulu ya. Kak, hati-hati ya. Kalau nggak ada apa-apa di HP-nya Kamiko, dalang penculikan Nisa siapa? Mungkin Dara overthinking sampai nuduh Kamiko.
Tapi entah kenapa aku tetap curiga sama Kak Miko. Karena Kak Miko memang orangnya sangat mencurigakan. Selalu ada sesuatu sama dia. Udah deh, kita pikirin nanti aja. Sekarang kita pulang aja yuk. Bentar. Bapak pasti mau minta uang lagi. Kok dimatiin? Nggak mau diangkat? Gak usah lah. Nomor gak dikenal. Palingan cuma mau nawarin asuransi. Balik yuk. Ayo. Kumaha si Alia? Dimatikan HP-nya? Terlaluan. Sekarang udah sombong si Alia. Terlaluan. Disangka semua ancaman saya teh main-main gitu. Oh, awas si Alia. Kita buktikan, Bapak teh nggak akan main-main. Ada rambut nenek. Pak! Pak, stop Pak, saya beli Pak. Ya apa? Itu, rambut nenek. Rambut nenek. Ya kalau kamu mau beli ya udah nih, lihat deh. Ntar dulu kamu gak tahu rambut nenek? Nggak tahu. Kayak gulali deh, Van. Kamu harus cobain, rugi nggak cobain. Bentar, aku beli dulu ya. Ya udah, perlu duit lagi nggak? Nggak, udah cukup segini mah. Si Pak, Pak saya beli Pak, 2 bungkus ya, imamnya. Makasih ya Pak. Ya. Nih, ini namanya rambut nenek, tuh. Tara, ini enak pisan tahu. Terus kenapa namanya rambut nenek? Ya karena teksturnya sama bentuknya kayak rambut. Terus kayak rambut nenek-nenek, warnanya nggak hitam. Tunggu. Kalau rambut nenek kan biasanya rambutnya tuh warnanya putih ya. Ini kan warna-warni. Iya, kalau yang ini yang warna-warni. Cuman yang originalnya itu harusnya kerupuknya warna pink, dalamnya agak-agak putih gitu. Tapi nggak apa-apa, sama aja ini. Oh, Aku teh kangen pisan. Ini jajanan aku tahu, zaman sekolah di Sukabumi. aku mau coba boleh ya? Boleh dong, ini aku beli banyak. Enak. Mantap. Enak. Kamu mau cobain sekarang? Mau? Yang udah dibuka aja ya, aku suapin ya. Ya, oke. Nah. Enak nggak? Enak, mantap. Bentar, diam. Depan berkumis. Iseng ya kamu ya? Nih. Toh, Ih, kok dibales sih? Cewek kok berkumis. Tapi cocok juga sih. Oh, Devan iseng ah. Kok langsung dilepas? Aku juga lepas ah. Sini. Bikin jenggot. Ih, iseng ya. Kamu juga deh tuh. Jenggot tuh. Pengantin baru. Lagi mesra-mesraan, ada aja yang lagi diisengin. Oh iya Mbak, ini nggak ada uang kecil, saya nggak punya kembaliannya. Aduh, kecil Mbak. Nggak apa-apa, Pak. Kembaliannya buat Bapak aja. Terima kasih Mbak, terima kasih. Saya doain, semoga Mbak dan Mas tetap langgeng dan jadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Anaknya banyak. Makasih ya, Pak. Terima kasih. Pak Fuad ya? ah ya, Silakan Pak, saya pakai helmnya Pak. ya. Terima kasih. Kang, foto dulunya. Ngapain foto Pak? Saya kan bukan artis Pak. Emangnya artis aja gitu yang difoto-foto? Kang Ojek juga boleh tuh foto-foto. Udah senyum aja. Banyak nanya. Senyum. Makasihnya.
Nah, kita lihat reaksi Alia. Apa masih mau nyuekin telepon bapaknya? Kamu lihat Alia, bapak lagi jalan ke rumah mertua kamu. Bapak akan bongkar semuanya soal pernikahan kontrak kamu sama Devan dan juga latar belakang kamu yang palsu semuanya. Kesabaran bapak udah hilang. Kamu gak pernah nepatin janji kamu soal yang 90 juta. Kamu belepotan makannya. Kamu juga. Kenapa Bapak jadi nekat kayak gini sih? Devan, aku angkat telepon sebentar ya. Telepon siapa? Ada apa ya? Kok buru-buru banget Alia? Siapa yang nelpon memangnya? Ayo, jalan. Jalannya. Hah. Akhirnya Alia telepon juga. Fuad mau dilawan. Halo? Halo Bapak. Bapak teh ngapain sih ngancam-ngancam Alia terus? Habisnya Alia, kamu teh nggak bisa diajak kerja sama. Udah habis kesabaran Bapak. Kumaha? Mana kamu mau nepatin janji? Katanya janji mau ngasih 90 juta ke Bapak. Mana sampai sekarang? Bapak, Alia tuh bukannya ingkar janji, Pak. Tapi kasih waktu Alia dong, Pak. Yalah, bohong terus kamu. Kamu gimana? Bapak nelpon nggak pernah diangkat. Bapak chat nggak pernah dibales. Ih, lain gitu masalahnya Bapak itu nelpon sama chat selalu di waktu yang nggak tepat, Pak. Aduh, Pak. Bapak teh kan udah Alia bilang, Alia bakalan cicil uangnya, tapi nggak sekarang. Itu tuh bukan uangnya sedikit, Pak. Itu uang banyak, Pak. Sabar atuh. Tapi tolong Bapak tuh jaga rahasianya. Jangan ngacem-ngacem terus. Mendingan sekarang Bapak pulang. Bapak jangan maksa buat datang ke rumah mertuanya Alia, Pak. Kayaknya serius banget Alia teleponannya. Aku jadi makin penasaran sama siapa sih Alia teleponannya. Apa deketin aja ya, biar kedengeran. Nggak bisa. Bapak sudah terlanjur di jalan, Alia. Pak, jangan atuh Pak. Alia minta tolong pisan Pak. Alia nggak ada niatan buat ingkar janji sama Bapak atau nunda-nunda. Tapi emang uangnya nggak ada. Bapak sabar dulu. Enggak. Ntar disangkanya kepo sama posesif lagi sama Alia. Hubungan aku sama Alia kan hanya sebatas pernikahan kontrak. Hanya itu. Jadi aku nggak boleh terlalu ikut campur sama urusan pribadi Alia. Kamu jangan ngabisin waktu Bapak. Kalau memang mau, ayo atuh transfer ke Bapak. Kalau aku transfer, apa Bapak bisa dipercaya nggak akan ke rumahnya Devan? Pak, daripada transfer, Alia pengen ngasih uangnya langsung sama Bapak. Ngabisin waktu Bapak. Kalau memang mau, ayo atuh transfer ke Bapak. Kalau aku transfer, apa Bapak bisa dipercaya nggak akan ke rumahnya Devan? Pak, daripada transfer, Alia pengen ngasih uangnya langsung sama Bapak. Bapak kalau kan ketemu sama Alia, kita langsung aja ketemuan ya, Pak. Ya. Kalau gitu, Bapak tunggu di Taman Kerinci. Sekarang. Oke, Pak. Devan, Udahan teleponnya? udah, tapi aku teh harus pergi ada urusan, jadi
punten pisan ini mah. Kamu harus pulang naik taksi nggak apa-apa ya? Kamu ada urusan apa sampai aku harus pulang naik taksi? Gak mungkin aku jujur sama Devan kalau aku mau ketemu Bapak. Kalau Devan sampai tahu Bapak selalu meras aku dan ngancem mau bongkar semua rahasia, Devan pasti bakalan marah. Cukup Cakra aja deh yang manfaatin rahasia itu. Jangan sampai Devan juga ikut terbebani karena masalah Bapak. Ya udah kalau gitu aku ikut sama kamu ya, biar kita pulangnya sama-sama. Jangan, maksud aku, kamu jangan ikut karena ya memang ini urusan pribadi aku, jadi aku mau selesain sendiri. Kamu gimana sih? Kamu selalu bilang kamu bisa selesain sendiri masalah kamu, terus kamu nggak mau ceritain ke aku. Tapi nanti tiba-tiba masalahnya besar dan ujung-ujungnya aku harus bantuin kamu juga. Enggak Devan. Kali ini masalahnya biasa aja kok, jadi kamu gak usah khawatir. Aku pasti bisa selesain sendiri kok. Kamu jujur sama aku. Ini pasti ada urusan sama Cakra kan? Enggak sama sekali. Aku bukan mau ketemu sama Cakra, terus juga gak ada urusannya sama Cakra. Ini cuma masalah biasa, Devan. Bener deh. Ini gak akan membahayakan aku, jadi aku akan baik-baik aja. Gak lama kok. Beneran, bukan sama Cakra. Aku pergi ya. Devan, aku pamit. Punten pisan ini Maya, kamu harus naik taksi. Dadah. Sebenarnya Alia ada urusan apa sih? Dan sama siapa? Kenapa dia nggak mau aku tahu? Jangan-jangan benar dia mau ketemu sama Cakra. Alia bilang bukan. Mungkin biar aku nggak ngotot ikut aja kali ya. Hai Al. Cakra, akhirnya kamu datang. Aku mau minta maaf ya sama kamu. Aku udah nuduh kamu, udah celakain Devan. Jadi terpaksa aku marah sama kamu. Padahal aku gak marah. Aku cuma pura-pura aja di depan Devan. Supaya Devan gak curiga sama hubungan diam-diam kita. Aku tahu kok Al. Dan aku ngerti sama alasan kamu. Aku juga gak marah kok Al. Kamu tenang aja ya Al ya. Kamu gak usah ngerasa bersalah. Makasih ya Cak. Kamu udah ngerti sama kondisi aku. Ini ada bunga-bunga cantik kali ya. Aku beliin buat wanita tercantik di muka bumi ini. Romantis banget sih Cakra saya. Alia, kalau kamu gak keberatan Al, aku pengen kita jalanin hubungan cinta secara rahasia Al. Sampai kontrak pernikahan kamu sama Devan selesai. Kamu gak keberatan kan Al? Aku sama sekali gak keberatan. Aku mau kok. Enggak. Pokoknya enggak. Aku nggak bisa terima itu. Walaupun pernikahan aku dengan Alia hanya kontrak, tapi aku tetap nggak mau Alia diam-diam berhubungan dengan cowok lain. Apalagi sama Cakra. Enggak. Alia harus tetap menghargai dan menghormati perjanjian nikah kontrak itu. Selama Alia masih menjadi istri aku. Oke. Aku harus mencari cara dan memastikan sendiri sebenarnya Alia ada urusan apa dan dengan siapa. Aduh, kalau pesen taksi dulu, ntar bisa lama nunggunya. Bisa-bisa Alia nggak bakal kekejar. Mas, ini ongkosnya. Makasih ya Mbak.
Bang. Ojek kan, Bang? Iya, Bang. Nganterin saya ya. Mana, Bang? Dan jalan aja dulu, nanti saya arahin. Dah, ayo. Miko hati-hati juga ya. Cepet banget udah bersihin HP-nya. Sampai pesan yang gak sengaja aku baca aja udah gak ada. Sekarang apa lagi yang harus aku lakuin buat ngebongkar rahasia Miko? Sayang, ya ampun. Ya ampun sayang, ini kamu kenapa lebam-lebam? Devan sama Alia udah pulang, Bang. Belum, mereka belum pulang. Tapi kamu kenapa sayang? Ada kejadian apa? Tadi aku lagi tambal ban di jalan. Ban mobil aku bocor. Tiba-tiba ada jambret ambil HP aku. Sampai aku digebukin kayak gini. Jadi kamu lebam-lebam karena berantem sama jambret? Iya. Untungnya Devan sama Alia pas lewat dan dia bantuin aku. Jambret itu dikejar sama Alia dan Devan, tapi gue nggak tahu HP aku berhasil diambil apa enggak. Ya ampun, ternyata orang suruhan aku sampai mukulin Miko kayak gini. Untungnya tadi Devan sama Ale bisa aku ajak kompromi. Tenang Tania, Miko nggak bakalan tahu kalau jambret itu sebenarnya suruhan aku. Sayang, udah mending kamu duduk dulu ya, biar aku ambilin kompres buat wajah kamu, ya. Ya, makasih. Sebentar ya. Selamat siang, Pak Reno. Siang. Begini, Pak. Saya menemukan bukti penting waktu itu di wall climbing. Bukti apa tuh, Pak? Begini, Pak. Lurus aja, Bang. Lurus. Siapa? Cepetan lagi, Dik. Terus aja. Siapa, Bang? Harusnya bentar lagi Alia kelihatan. Oke, Mas. Iya, Bang. Ikutin mobil yang di depan situ ya. Iya, Bang. Tapi ikutin mobil yang di depan. Iya, Bang. Tapi jaga jarak aman ya. Iya, Bang. Jangan terlalu dekat. Jangan sampai mobil yang di depan tahu bahwa kita ikutin dia. Iya, Bang. Oke. Saya tinggal sebentar ya, Pak. Baik. Halo, Reno. Halo, Pak Devan. Saya menemukan bukti penting, Pak. Oh? Ada rekaman video yang bisa mengungkapkan siapa pelaku sabotase yang menyebabkan Pak Devan kecelakaan waktu itu, Pak. Halo, Pak Devan. Saya menemukan bukti penting, Pak. Oh? Ada rekaman video yang bisa mengungkapkan siapa pelaku sabotase yang menyebabkan Pak Devan kecelakaan waktu itu, Pak. Oke. Kirimin saya videonya. Saya mau lihat. Saya belum pegang file, Pak. Soft copy-nya masih ada di petugas, Pak. Ya udah langsung minta di copy. Kalau udah selesai kabarin saya ya. Baik, Pak. Oke, makasih. Ikutin terus ya, Mas. Ya. Ya, Alia. Halo Bapak. Alia udah di Taman Kerinci nih. Bapak di mana? Bapak lagi di jalan, Alia. Tunggunya. Ya udah tuh, Alia tunggu ya. Ayo Kang, cepet. Ayo.
Sial banget gue hari ini. Udah ban mobil kempes di tengah jalan, HP gue kejamret juga. Terpaksa gue beli HP baru kayak gini. Padahal gue udah coba pertahanin HP gue. Kenapa gue sampai babak belur kayak gini sih? Tetap kejamret juga HP gue. Untung aja, di HP lama gue nggak ada data penting. Terutama soal Dara. Semuanya udah gue hapus. Nomor HP Dara juga udah gue blokir. Jadi, kalaupun dia sempat hubungin gue, pasti nggak akan masuk. Untung gue pintar. Jadi gue bisa mengantisipasi hal yang mungkin terjadi. Sini sayang. Maafin aku Miko. Aku terpaksa nyuruh orang buat jambret HP kamu. Tapi aku nggak nyangka kamu sampai babak belur begini. Lebih baik aku tetap bersikap manis ke Miko. Biar dia nggak curiga. Kenapa sih Miko masih punya rahasia di belakang aku? Apalagi ini kayaknya bukan masalah sepele. Miko dibilang tega sama anak sendiri. Apa benar Miko punya anak dari perempuan lain? Apa sih sebenarnya yang kamu sembunyiin, Miko? Padahal aku udah berusaha buka hati lagi buat kamu. Sayang maaf banget sayang. Aku nggak sengaja. Maaf. Sakit dong. Kamu gimana sih? Pelan-pelan. Iya aku minta maaf ya. Ini aku pelan-pelan ya. Jadi Alia kesini tuh mau ketemu Pak Fuad. Kenapa harus diam-diam? Kenapa nggak jujur sih sama aku? Sebenarnya mereka mau ngapain sih? Kenapa sampai ketemu diam-diam begini? Apa ada masalah yang mereka sembunyiin dari aku? Akhirnya kamu teh datang juga, Alia. Pak? Pikir Bapak, kamu teh udah nggak mau nemuin Bapak. Kamu teh udah lupa sama Bapak. Mau nyingkirin Bapak. Astagfirullah, Bapak kok ngomongnya kayak gitu sih, Pak? Siapa yang mau nyingkirin Bapak? Alia teh peduli kok sama Bapak. Kenapa Bapak bisa ngomong kayak gitu? Coba sok jelasin. Buktinya, Nisa sama si Minah ngonciin pintu rumah yang di Pondok Indah. Pasti suruh kamu kan? Ya kan? Biasanya juga rumah itu nggak pernah dikunci, walaupun siang. Nisa ada di sekolah juga nggak pernah dikunci. Meni tega kamu. Untung pintu rumahnya dikunci. Bu Rahayu kan ada di sana. Dan Bapak nggak boleh ketemu sama Bu Rahayu. Nanti malah bikin ribet. Tapi gimana ya jelasin ke Bapak? Malah cicing wae. Jelasin atuh. Pak, hampura pisan ini mah. Kayaknya teh Bapak udah nggak bisa tinggal lagi di rumah Pondok Indah. Kenapa? Bapak nggak boleh lagi tinggal di rumah Pondok Indah? Oh, kamu mau ngusir Bapak? Ya, mau ngelawan sama Bapak? Kelan atuh Bapak, dengerin dulu penjelasan Alia. Belum guys selesai ngomong.
Ya hampura atuh Pak, soalnya teh sekarang ada keluarganya Devan di situ. Jadi teh gak enak Alia kalau Bapak tinggal di sana. Situasinya teh gak memungkinkan untuk Bapak masih tinggal di situ, Pak. Ya. Terus Bapak tinggal di mana tuh? Ya kumaha tuh. Bapak cari we kontrakan. Bapak ngontrak ya? Enak aja kalau ngomong. Kamu kan udah tahu Bapak sudah tidak punya uang. Makanya tuh lunasin apa yang sudah kamu janjikan ke Bapak, uang 90 juta. Pak, Ali kan emang janji sama Bapak. Cuman kalau Bapak tagih-tagih terus, dah kumaha. Ali teh emang gak ada uangnya kalau sekarang. Ali minta tolong atuh Pak. Karena uangnya belum ada, tapi Ali mohon sama Bapak. Bapak jangan bongkar atuh ya soal pernikahan kontrak Ali sama Devan ke keluarganya Devan. Jangan Pak, tolong. Nggak bisa. Bapak atuh lah Pak. Pokoknya Alia, kalau sampai kamu nggak ngelunasin uang yang 90 juta itu, Bapak akan bongkar rahasia kamu ke keluarga Mas Devan. Kurang ajar. Jadi selama ini Pak Fuad meras Alia. Kasian dong Alia. Pasti selama ini dia ditekan terus sama bapak sambungnya itu. Nggak bisa aku biarin Pak Fuad neken Alia terus kayak gini. Pak, jangan gitu atuh Pak. Tolong Pak, jangan bongkar rahasia Alia sama Devan ke keluarganya Devan Pak. Gini we atuh. Alia punya uang, cuman nggak langsung 90 juta ya. Alia sekarang mau nyicil sama Bapak 15 juta dulu ya Pak. Enak aja, 15 juta. Sedikit. Pokoknya Alia, kalau sampai kamu nggak ngelunasin uangnya, yang 90 juta itu Bapak akan bongkar semua rahasia kamu. Bapak. Pak Fuad makin nggak tahu diri. Nggak tahu terima kasih. Aku harus kasih pelajaran. Pak Fuad! Jangan coba-coba meras Alia lagi. Saya nggak nyangka ya Pak. Bapak setega itu meras Alia. Devan tenang dulu Devan. Gimana aku bisa tenang? Ngeliat kamu diperas sama orang yang kamu udah anggap bapak kamu sendiri. Nisa teh ngapain? Nisa mau mijitin teteh, biar enak badannya. Nisa kan kesini emang buat ngerawat teteh. Nisa pengen teteh nyaman, biar bisa cepet sembuh. Kayaknya mendingan aku jaga Nisa dulu deh, sampai dia benar-benar pulih. Tapi aku mau jagain Nisa bukan berarti aku care sama dia ya. Nggak ada. Aku nggak peduli-peduli amat sih sama Nisa. Aku tuh cuma pengen Nisa deket sama aku, supaya aku bisa lebih gampang manfaatin Nisa. Nis. Ya teh? Teteh jadi kepikiran, kayaknya sebaiknya Nisa tinggal di apartemen Teteh dulu aja deh selama pemulihan ya. Ya apa-apa teh, nggak usah. Bisa di sini aja. Teh malah ngerepotin loh. Ya nggak apa-apa tuh, mending ngerepotin. Ya enggak lah. Udah di apartemen Teteh aja ya. Supaya Teteh masih bisa jagain Nisa. Oke? Nanti kalau ada apa-apa gimana, Nisa kan sendirian di sini. Udah Teteh tenang aja. Nisa udah cukup kuat kok. Nisa bisa jaga diri sendiri. Lagian, Teteh nggak usah khawatir. Rumah ini kan udah dipasang CCTV. Jadi Nisa aman. Bener Nisa, Dani sendiri. Rani teh, apa-apa. Ya udah Teteh antri sampai kamar ya.
Gak usah Teh, sampai sini aja ngaturnya. Duh, hampir aja bisa-bisa Teteh ketemu sama Ibu Rahayu. Kenapa sih Mami? Teteh mending nggak boleh masuk gitu? Ada apa? Maaf Teh Nisa, cuma nggak mau Teteh ketemu sama Bapak. Takutnya Bapak di dalam, ntar malah minta uang Teteh loh. Semoga Teh Dara percaya sama alasan aku. Saya tahu, Bapak memang bukan ayah kandung Alia. Tapi apa yang Bapak lakukan, itu udah kelewat batas. Sekarang saya minta Bapak untuk pergi dari sini. Dan jangan pernah coba-coba untuk meras Alia lagi. Atau Bapak akan terima akibatnya. Saya teh nggak takut dengan ancaman Mas Devan. Saya kan yang pegang rahasia kalian berdua. Pokoknya, kalau kalian tidak mau bayar sama saya akan bongkar semua rahasia ke keluarga Mas Devan. Astagfirullahaladzim. Jadi Bapak ngancam saya. Devan. Saya nggak ngancam Mas Devan. Saya cuma minta sama Alia apa yang dia sudah janjikan ke saya. Cuma itu kok. Pak, jangan gitu banget atuh Pak. Bapak teh lupa sama semua kebaikannya Devan. Selama ini Devan udah sering bantu Bapak, bantu Alia, bantu Nisa. Kalau bukan karena kebaikannya Devan, Bapak nggak akan boleh Pak tinggal di rumah Pondok Indah. Utang Bapak siapa yang lunasin? Kamu jangan kurang ajar ke Bapak, Alia. Devan ini baik sama kamu karena ada ikatan kontrak. Makanya dia baik sama kamu, baik sama keluarga kamu. Devan, udah. Ini urusannya bakalan panjang. Udah lebih baik kita pulang aja. Pak Fuad memang harus dikasih pelajaran supaya dia nggak nekan kamu terus. Saya nggak takut. Pokoknya kalau sampai nggak dibayarkan apa yang sudah dijanjikan Alia, saya bongkar. Itu atuh dari tadi. Lama pisan. Saya transfer ya ke rekening saya. Bapak tuh lah Pak. Pokoknya Alia, kalau sampai kamu nggak ngelunasin uang yang 90 juta itu, Bapak akan bongkar rahasia kamu ke keluarga Mas Devan. Kenapa pakai direkam segala, Mas Devan? Jangan curang atuh, Mas Devan. Kalau Pak Fuad sampai membocorkan soal pernikahan kontrak saya dan Alia, atau berani-berani memeras Alia lagi, saya akan serahin barang bukti video ini ke polisi. Dan saya jamin, Pak, dengan barang bukti video ini, Bapak akan mendekam untuk waktu yang sangat lama di penjara. Jangan atuh. Jangan laporin ke polisi, Mas Devan. Mas Devan. Nah, iya teh. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Iya. Saya datang ke sini mau ketemu sama Pak Devan. Maaf, dengan Bapak siapa? Saya Cakra, dari Jaya Industries. Baik, sebentar ya, Pak. Saya cek dulu. Mohon maaf, Pak Cakra, apakah sebelumnya sudah ada janji dengan Pak Devan? Karena saat ini Pak Devan sedang tidak ada di kantor. Saya memang belum bikin janji sama Devan.
Tapi karena ini menyangkut hal yang penting, jadi saya harus ketemu sama dia sekarang. Jadi tolong kamu telepon Devan. Kamu suruh dia kesini buat ketemu sama aku sekarang ya. Baik, kalau begitu silakan Pak Cakra tunggu sebelah sana. Saya coba hubungi sekretaris Pak Devan. Sakit. Devan, kok aku malah dijewer sih? Habis aku gregetan sama kamu. Kenapa sih masalah sebesar ini kamu justru tutup-tutupin dari aku? Ya tuh, Teh minta maaf. Aku nggak jujur, cuman Teh nggak enak sama kamu. Udah sering banget bantuin aku sama keluarga aku. Alia, ingat ya, kamu itu istri aku. Memang pernikahan kita hanya kontrak. Tapi kamu dan keluarga kamu itu tetap tanggung jawab aku. Jadi kenapa sih kamu selalu ngerasa kamu bisa ngelakuin semuanya sendiri tanpa ngasih tahu aku? Ya ampura atuh Devan. Aku teh nggak mau ngebebanin kamu. Karena kan gimana pun juga Bapak Fuad, Bapak sambung aku. Yaudah. Ada rahasia lain nggak yang kamu perlu ceritain ke aku? Ada lagi nggak yang kamu sembunyiin dari aku? Gak ada. Alia, beneran? Iya. Yang belum aku bisa kasih tahu ke Devan itu soal perasaan aku ke kamu, Van. Tapi perasaan yang hanya bertepuk sebelah tangan, sepertinya akan tetap aku simpan selamanya. Kok malah bengong sih? Enggak bengong. Emang gak ada lagi yang harus sembunyiin. Halo Siska. Pak Devan, maaf mengganggu. Ada tamu di lobi. Katanya dia mau ketemu Bapak sekarang. Siapa tamunya? Namanya Pak Cakra dari Jaya Industri. Oke, saya on the way ke kantor. Kasih ya. Ada apa orang kantor telepon? Cakra datang ke kantor, minta ketemu langsung. Cakra. Ya udah kita harus cepet datang ke kantor. Cakra, kamu mau bicara apa? Ada apa kamu kesini? Kalian nggak lupa kan? Kalau gue masih megang dokumen ini.
Halo Reno, kamu di mana? Saya minta maaf Pak, saya terlambat Pak. Tapi saya udah perjalanan nih Pak, ke outbound. Oh ya Pak, untuk masalah kontrak pernikahan Pak Devan dan Bu Alia, sudah saya amankan Pak. Cakra sudah tidak bisa lagi mengakses semua filenya Pak. Alhamdulillah. Makasih ya Reno. Yaudah, kamu menyusul aja ke sini. Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Baik Pak. Pasti kalian nggak nyangka kalau bukti kebohongan kalian tuh masih ada. Kurang ajar Cakra.